Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Candi Ireng, tempat di mana kisah-kisah gelap, misteri, dan kejadian tak terjelaskan menjadi nyata. Matikan lampu jika berani. Gunakan headset kalian dan pastikan kalian tidak sendirian. Karena cerita malam ini mungkin lebih dekat dari yang kalian kira. Saya akan menemani kalian masuk ke dalam kisah yang penuh rahasia. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati ketakutan. Pagi itu, matahari baru saja naik di langit kota Pekalongan. Suasana pasar tradisional mulai ramai seperti biasanya. Para pedagang sibuk menata dagangan. Suara tawar-menawar terdengar di mana-mana, dan aroma khas pasar bercampur antara makanan dan kain baru memenuhi udara. Namun, di salah satu sudut pasar, ada sebuah toko batik kecil yang terlihat berbeda. Toko itu tampak sepi. Di atas papan kayu yang mulai pudar tertulis Batik Warisan Raka. Di dalamnya, seorang pria berusia sekitar 35 tahun duduk di kursi kayu tua. Namanya Raka. Ia hanya menatap keluar toko dengan wajah lelah. Di sekelilingnya, kain-kain batik tergantung rapi. Motifnya indah, ada parang, kawung, hingga mega mendung khas Pekalongan. Semua hasil kerja keras orang tuanya dulu. Tapi sayangnya, tidak ada yang membeli. Sejak pagi hingga menjelang siang, hanya 1-2 orang yang mampir. Itu pun sekedar melihat-lihat, lalu pergi tanpa membeli. Raka menghela napas panjang. Dulu toko ini gak pernah sepi, gumamnya pelan. Ingatannya melayang ke masa lalu. Saat ayah dan ibunya masih hidup, toko ini selalu ramai. Bahkan kadang pembeli harus antre. Namun semuanya berubah sejak toko-toko modern bermunculan. Toko besar dengan AC, lampu terang, dan promosi besar-besaran membuat toko kecil seperti miliknya kalah saing. Belum lagi penjual online yang semakin menjamur. Raka menunduk lesu. Ia mencoba berbagai cara, diskon, promosi, bahkan ikut bazar. Tapi hasilnya tetap sama. Sepi. Sangat sepi. Siang hari semakin panas. Keringat mulai mengalir di pelipis Raka. Seorang ibu sempat masuk ke tokonya. "Berapa ini, Mas?" tanya ibu itu sambil memegang kain batik. 150.000, Bu. Bisa kurang dikit, jawab Raka dengan harapan. Ibu itu terdiam sebentar, lalu berkata, "Di toko sebelah lebih murah," dan pergi begitu saja. Raka hanya bisa tersenyum pahit. Sore hari pasar mulai sepi. Para pedagang mulai berkemas, namun Raka masih duduk diam di tokonya. Ia membuka laci meja kecilnya. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang. Tidak cukup untuk menutup biaya hidup minggu ini. Belum lagi ia harus membayar listrik, sewa tempat, dan kebutuhan rumah. Raka memijat kepalanya yang mulai pusing. "Apa aku harus nutup toko ini ya?" bisiknya lirih. Namun ia langsung menggeleng. Toko ini bukan sekedar tempat usaha. Ini adalah peninggalan orang tuanya, kenangan, harapan, dan satu-satunya yang ia miliki. Malam mulai turun. Lampu-lampu pasar satu persatu dimatikan. Raka akhirnya berdiri dan menutup tokonya. Saat ia hendak pergi, ia menoleh sekali lagi ke dalam toko. Kain-kain batik itu terlihat seperti menatap dirinya, seolah menunggu untuk dibeli, tapi tak pernah ada yang datang. Raka mengunci pintu dengan pelan. Langkah kakinya terdengar berat saat meninggalkan tempat itu. Di dalam hatinya rasa putus asa semakin besar. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Dan di saat itulah, tanpa ia sadari, takdirnya mulai berubah. Sebuah jalan gelap perlahan mendekat. Malam itu, angin berhembus pelan di sepanjang jalanan kota Pekalongan. Lampu-lampu jalan yang redup hanya menerangi sebagian kecil trotoar, sementara sisanya tenggelam dalam bayangan gelap. Raka berjalan sendirian. Langkahnya pelan, wajahnya murung. Pikirannya masih dipenuhi masalah toko batiknya yang semakin hari semakin sepi. Perutnya terasa kosong. Tapi ia bahkan tidak punya selera untuk makan. "Apa aku harus jual toko itu?" gumamnya pelan.
Kalimat itu seperti menusuk hatinya sendiri. Ia terus berjalan tanpa arah, hingga tanpa sadar kakinya membawanya ke sebuah tempat yang jarang ia datangi. Pasar malam. Pasar malam itu tidak terlalu besar, tapi cukup ramai. Lampu warna-warni menggantung di beberapa sudut, suara musik dangdut samar terdengar, dan aroma makanan seperti gorengan dan sate menyebar di udara. Namun entah kenapa, Raka merasa suasana malam itu berbeda. Lebih dingin, lebih aneh. Ia berjalan melewati beberapa pedagang. Ada yang menjual mainan, pakaian, hingga benda-benda unik yang tidak biasa. Sampai akhirnya, langkahnya terhenti di sebuah lapak kecil di sudut pasar. Lapak itu terlihat paling sepi dibanding yang lain. Hanya ada sebuah meja kayu tua, kain hitam sebagai alas, dan beberapa benda aneh di atasnya. Keris kecil, botol berisi cairan gelap, dan beberapa jimat di atasnya. Di belakang meja, duduk seorang pria tua. Pakaiannya serba hitam, wajahnya keriput, matanya tajam, dan senyumnya tipis, seolah sudah menunggu. "Sudah lama saya menunggumu," ucap pria tua itu pelan. Raka langsung terdiam. "Menunggu saya?" tanyanya bingung. Pria itu mengangguk perlahan. "Kamu punya toko batik, tapi sepi. Uang makin habis. Kamu hampir menyerah, bukan?" Jantung Raka langsung berdegup kincang. "Bapak tahu dari mana?" Suaranya mulai gemetar. Pria itu hanya tersenyum. Tidak semua hal harus dijelaskan. Suasana tiba-tiba terasa dingin. Raka menelan ludah. "Aku cuma lagi sial aja, Pak," jawab Raka mencoba tenang. Pria itu menggeleng pelan. "Bukan sial. Kamu kalah." Raka terdiam. Kalah sama zaman. Kalah sama orang-orang yang lebih pintar cari jalan. Lanjut pria itu. Kata-kata itu seperti menampar Raka. Ia tidak bisa membantah. Karena itu benar. Pria itu lalu sedikit mendekat. "Kalau kamu mau, saya bisa bantu," bisiknya. Raka langsung tertarik. "Benarkah ada cara seperti itu?" "Serius, Pak? Lebih dari sekedar ramai, bisa sampai kamu kewalahan melayani pembeli," jawab pria itu dengan nada meyakinkan. Harapan mulai muncul di hati Raka. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak beres. "Caranya apa, Pak?" tanya Raka pelan. Pria itu menatapnya dalam-dalam. Beberapa detik tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang berdesir. Lalu akhirnya, ia berkata dengan suara rendah, "Kamu harus pakai penglaris." Raka mengernyit. "Penglaris biasa?" Pria itu menggeleng pelan. "Bukan yang biasa." Lalu ia mencondongkan tubuhnya, mendekat ke telinga Raka, dan berbisik, "Penglaris dari alam lain." Tubuh Raka langsung merinding. "Maksudnya?" Suaranya mulai tidak stabil. Pria itu tersenyum tipis. "Pocong." Seketika, bulu kuduk Raka berdiri. Ia mundur selangkah. "Pak, jangan bercanda." Namun pria itu tidak tertawa. Wajahnya tetap serius. "Ini bukan bercanda," katanya dingin. Suasana di sekitar mereka terasa berubah. Padahal pasar malam masih ramai. Tapi di sekitar lapak itu, terasa sunyi. Seolah suara-suara lain menghilang. Raka mulai merasa takut. Enggak Pak, saya enggak mau yang begituan," katanya cepat. Ia hendak pergi. "Namun, kalau kamu pergi sekarang, toko kamu akan tutup dalam waktu dekat." Langkah Raka langsung terhenti. Ia tidak menoleh. 3 bulan. Lanjut pria itu. "Maksimal 3 bulan. Kamu akan kehilangan semuanya." Raka menggenggam tangannya.
Kata-kata itu seperti menghantam pikirannya. Karena ia tahu itu bisa saja benar. Dan kalau kamu tetap keras kepala, pria itu berhenti sejenak. Bukan cuma tokoh kamu yang hilang. Raka perlahan menoleh. Apa maksudnya? Pria itu menatapnya tajam. Hidup kamu juga bisa hancur. Raka terdiam lama. Pikirannya kacau. Antara takut dan putus asa. Ia tahu yang ditawarkan itu salah. Tapi di sisi lain, ia juga tidak punya pilihan. Kalau saya mau, kata Raka akhirnya dengan suara pelan. Pria itu tersenyum puas. Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Raka menelan ludah. Konsekuensi apa? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil sebuah botol kecil dari meja. Di dalamnya ada cairan hitam pekat. Setiap rezeki yang datang, ada harga yang harus dibayar. Raka menatap botol itu. Hatinya berdebar keras. Kalau saya nggak kuat, pria itu tersenyum dingin. Kalau sudah dimulai, tidak bisa berhenti di tengah jalan. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Lampu di atas lapak itu berkedip-kedip. Suasana semakin mencekam. Pria itu berdiri perlahan. Besok malam, datang ke alamat ini. Ia memberikan secerik kertas. Kalau kamu benar-benar ingin hidup kamu berubah. Raka menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ia menatap alamat yang tertulis di sana. Sebuah tempat di pinggiran kota. Sepi. Dan jauh dari keramaian. Saat Raka mengangkat kepalanya lagi, pria itu sudah tidak ada. Lapak itu kosong. Seolah tidak pernah ada siapapun. Di sana, Raka membeku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang. Ini, apa barusan nyata? Bisiknya. Ia melihat ke sekeliling. Orang-orang masih berlalu lalang seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Kecuali satu hal. Kertas di tangannya. Masih ada. Malam semakin larut. Raka berjalan pulang dengan pikiran yang kacau. Di satu sisi, ia merasa takut. Namun di sisi lain, harapan itu mulai tumbuh lagi. Harapan untuk membuat tokonya hidup kembali. Sesampainya di rumah, ia duduk diam di kamar. Menatap kertas itu lama. Haruskah aku datang? Gumamnya. Di luar, angin malam berhembus pelan. Dan entah kenapa, Raka merasa seperti sedang diawasi. Sebuah keputusan besar menantinya. Dan tanpa ia sadari, langkahnya sudah semakin dekat. Menuju jalan yang tidak seharusnya ia pilih. Langit Pekalongan tampak gelap tanpa bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan suasana yang berat dan mencekam. Jam di dinding rumah Raka menunjukkan pukul 11 malam. Ia masih duduk di pinggir tempat tidur, menatap secari kertas yang sejak tadi tidak lepas dari genggamannya. Alamat itu, tempat yang disebutkan oleh pria tua misterius di pasar malam. Sejak pulang kemarin, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah pria itu terus terlintas di pikirannya. Begitu juga kata-katanya. 3 bulan, kamu akan kehilangan semuanya. Raka mengusap wajahnya kasar. Apa aku beneran harus datang? Gumamnya. Di dalam hatinya, terjadi pertarungan besar antara takut dan keputusasaan. Ia tahu ini bukan jalan yang benar, tapi hidupnya sudah di ujung tanduk. Jika toko itu tutup, ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Raka akhirnya berdiri. Dengan langkah berat, ia mengambil jaket dan keluar rumah. Keputusan itu akhirnya ia ambil. Jalanan malam terasa sunyi.
Hanya suara jangkrik dan angin yang sesekali berhembus. Raka mengendarai motornya menuju alamat tersebut. Semakin jauh ia melaju, jalanan semakin sepi. Lampu jalan mulai jarang. Rumah-rumah mulai hilang, berganti dengan pepohonan dan lahan kosong. Perasaannya semakin tidak nyaman. Sekitar 30 menit kemudian, ia sampai. Sebuah rumah tua berdiri di tengah lahan yang sepi. Bangunannya terlihat rapuh. Catnya mengelupas, jendelanya gelap, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Raka mematikan mesin motornya. Suasana langsung hening. Sangat hening. "Serius? Ini tempatnya?" bisiknya. Tangannya mulai dingin. Namun ia sudah terlanjur datang. Dengan ragu, Raka melangkah mendekati rumah itu. Setiap langkah terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Kriet! Pintu rumah itu terbuka sendiri. Raka langsung terlonjak kaget. Dari dalam, terlihat cahaya redup, seperti dari lilin. Dan suara bisikan pelan yang tidak jelas asalnya. "Masuk." Suara itu terdengar lirih, tapi jelas. Raka menelan ludah. Kakinya gemetar. Namun entah kenapa, tubuhnya seperti bergerak sendiri. Ia masuk ke dalam. Di dalam rumah itu, suasananya jauh lebih mencekam. Lantai kayu berderit setiap diinjak. Bau kemenyan sangat menyengat. Di tengah ruangan, terlihat beberapa lilin menyala berbentuk lingkaran. Dan di tengah lingkaran itu, pria tua itu duduk bersila. Matanya terpejam, seolah sudah menunggu. "Kamu datang juga," ucapnya tanpa membuka mata. Raka terdiam. "Duduk," lanjutnya. Dengan ragu, Raka duduk di depan pria itu. Ini malam Jumat Kliwon. Malam yang tepat untuk membuka pintu antara dunia manusia dan yang lain. Raka langsung merinding. "Sekarang, kamu harus memilih." Pria itu membuka mata. Tatapannya tajam dan dingin. Maju atau mundur? Raka terdiam. Ia menatap sekeliling. Suasana terasa semakin berat. Bisikan-bisikan halus mulai terdengar di telinganya. "Aku..." Suaranya tercekak. Ia menutup mata sejenak. Mengingat toko batiknya. Mengingat kesulitan hidupnya. Dan akhirnya, "Aku mau lanjut," katanya pelan. Pria itu tersenyum. "Bagus." Ia lalu mengambil sebuah mangkuk kecil berisi cairan hitam. "Minum ini." Raka ragu. "Apa ini?" "Pembuka jalan," jawab pria itu singkat. Dengan tangan gemetar, Raka mengambil mangkuk itu. Aromanya aneh, pahit, dan sedikit amis. Namun ia sudah tidak bisa mundur. Dengan cepat, ia meminumnya. Seketika, kepalanya terasa pusing. Penglihatannya berputar. Suara-suara di sekitarnya menjadi semakin jelas. Bisikan, nangisan, dan suara aneh yang tidak bisa ia jelaskan. "Fokus!" bentak pria itu. Raka tersentak. Pria itu mulai membaca mantra. Suaranya berat dan tidak jelas. Lilin-lilin di sekitar mereka mulai berkedip. Angin tiba-tiba berhembus kencang di dalam rumah. Padahal semua pintu tertutup. Suhu ruangan mendadak turun. Dingin. Sangat dingin. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap, terdengar suara. Gelap. Raka menoleh. Tidak ada apa-apa. Gelap. Suara itu terdengar lagi.
lebih dekat. Jantung Raka berdetak sangat cepat. "Kamu jangan menoleh terlalu sering," kata pria itu. "Tunggu sampai dia datang." "Dia?" bisik Raka. Tiba-tiba, lampu lilin padam satu persatu. Ruangan menjadi semakin gelap. Hanya tersisa satu lilin di tengah. Dan dari kegelapan itu, muncul sesuatu. Perlahan. Melompat pelan. Gelap. 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 Raka beku. Nafasnya tercekak. Matanya membelalak. Sosok itu semakin jelas. Tubuhnya terbungkus kain putih kotor. Kepalanya terikat. Wajahnya pucat. Mata kosong. Pocong. Raka ingin berteriak. Namun suaranya tidak keluar. Tubuhnya kaku. Pocong itu berhenti tepat di depan mereka. Hanya beberapa langkah dari Raka. Kepalanya sedikit miring, menatap lurus ke arahnya. "Ini yang akan membantumu," kata pria itu tenang. Raka gemetar hebat. "Kenapa dia?" Suaranya putus-putus. "Dia akan jadi penglarismu." Pria itu berdiri. "Selama kamu menepati perjanjian, dia akan mendatangkan pembeli." Pocong itu tiba-tiba bergerak, melompat lebih dekat ke Raka. Gelap. Raka langsung jatuh ke belakang. "Jangan!" teriaknya panik. Namun pria itu tertawa pelan. "Dia tidak akan menyakitimu kalau kamu patuh." Pocong itu lalu semakin dekat. Kepalanya miring dan menatap lurus ke Raka. Pria itu bersikai. Tangannya mulai gelisah. Namun ia berusaha tenang. Pocong itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berbisik dengan suara serak. "Aku ikut kamu." Raka menjerit keras. Namun dalam sekejap, semuanya gelap. Saat Raka sadar, ia sudah berada di luar rumah. Pagi mulai menjelang. Langit sedikit terang. Ia terlentang di tanah. Sendirian. Raka bangkit perlahan. Tubuhnya lemas. Semua itu mimpi? Gumamnya. Namun saat ia hendak pergi, ia melihat sesuatu di dekat motornya. Jejak tanah basah. Berbentuk loncatan. Gelap. Raka beku. Suara itu terdengar tepat di belakangnya. Dengan perlahan, ia menoleh. Dan di sana, pocong itu berdiri. Diam. Menatapnya. Perjanjian itu sudah dimulai. Pagi itu, matahari sudah mulai naik ketika Raka akhirnya sampai di depan tokonya. Namun, langkahnya terhenti. Tangannya masih gemetar saat memegang kunci. Bayangan semalam masih sangat jelas di pikirannya. Rumah tua, ritual, dan pocong itu. Raka menelan ludah. "Tenang, itu mungkin cuma halusinasi," bisiknya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia menunduk, ia melihat sesuatu di depan pintu tokonya. Jejak tanah, bekas loncatan. Gleb, gleb. Bekas itu mengarah tepat ke pintu. Jantung Raka langsung berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci toko. Krit. Pintu terbuka perlahan. Udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal matahari sudah cukup terik. Raka melangkah masuk. Matanya menyapu seluruh ruangan. Sepi.
Tidak ada siapa-siapa. Namun, perasaan diawasi itu kembali muncul. "Gak ada apa-apa," katanya pelan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Raka mulai membuka kain-kain batik, menata ulang dagangan seperti biasa. Namun setiap kali ia menoleh ke sudut ruangan, ia merasa ada sesuatu di sana. Mengawasi. Diam. Saat ia sedang merapikan rak, tiba-tiba, brak, sebuah kain batik jatuh sendiri dari gantungan. Raka langsung tersentak. "Siapa itu?" teriaknya refleks. Tidak ada jawaban. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Raka mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat mengambil kain itu. Cuma jatuh. Mungkin gantungannya longgar. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia hendak menggantungnya kembali, ia mencium bau. Bau yang sangat familiar. Bau tanah basah. Seperti tanah kuburan. Raka langsung membeku. Pelan-pelan, ia menoleh ke belakang. Di pojok ruangan yang gelap, ada sesuatu berdiri, diam. Tubuh Raka langsung kaku. Nafasnya ketahan. Sosok itu masih terbungkus kain putih kotor. Kepalanya terikat dan menatap lurus ke arah Raka. Pocong. Raka mundur perlahan. "Jangan dekat-dekat," bisiknya ketakutan. Namun pocong itu tidak bergerak, hanya diam, menatap. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu tiba-tiba, gelap. Pocong itu melompat. "Ah!" Raka menjerit dan langsung menutup matanya. Namun, tidak ada apa-apa. Saat ia membuka mata, pocong itu sudah tidak ada. Raka langsung terduduk lemas di lantai. Keringat dingin membasahi tubuhnya. "Itu nyata," bisiknya. Belum sempat ia menenangkan diri, tiba-tiba terdengar suara dari luar. "Mas, buka belum tokonya?" Raka terkejut. Ia langsung berdiri dan melihat ke depan. Seorang ibu berdiri di depan toko. "Buka, Bu," jawab Raka cepat. Ibu itu masuk dan mulai melihat-lihat. Tak lama, datang lagi satu orang, lalu dua, lalu tiga. Raka mulai bingung. Biasanya pagi seperti ini sangat sepi. Tapi sekarang, orang-orang datang silih berganti. "Mas, yang ini berapa? Ada motif lain gak? Saya ambil 2 ya." Raka hampir tidak percaya. Dalam waktu 1 jam saja, tokonya sudah lebih ramai dari biasanya. Namun, di tengah keramaian itu, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa pelanggan terlihat seperti tidak fokus. Mata mereka kosong, gerakan mereka kaku, seolah datang bukan karena ingin. Raka mulai merinding. Dengan perlahan, ia menoleh ke arah pintu toko. Dan di sana, di luar, di bawah bayangan atap, pocong itu berdiri. Diam, menatap orang-orang yang lewat. Lalu, gelap. Ia melompat ke arah seseorang yang sedang berjalan. Orang itu tiba-tiba berhenti, diam sejenak, lalu berbalik dan masuk ke toko Raka. Jantung Raka seperti berhenti. "Dia yang nalik mereka," bisiknya. Keringat dingin kembali mengalir. Setiap kali pocong itu melompat, satu orang lagi datang dan masuk ke toko. Raka langsung sadar, ini bukan kebetulan. Ini bukan rezeki biasa. Ini hasil dari perjanjian semalam. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dagangan Raka hampir habis. Uang di laci penuh. Namun, tidak ada rasa senang. Hanya ada rasa takut. Menjelang sore, pelanggan mulai berkurang.
Toko kembali sepi. Raka duduk lemas di kursinya, menatap uang di depannya. Aku harusnya senang, tapi kenapa malah takut? Tiba-tiba, gleb, suara itu terdengar lagi dari dalam toko. Raka langsung menoleh. Di dalam, di antara kain-kain batik, pocong itu kembali muncul. Lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya pucat, mata kosong. Namun kali ini, mulutnya seperti tersenyum. "Aku bantu," bisiknya pelan. Raka mundur ketakutan. "Aku gak minta begini," katanya gemetar. Pocong itu mendekat. Perjanjian sudah dimulai. Suasana tiba-tiba menjadi dingin. Tidak bisa dihentikan. Raka jatuh duduk, wajahnya pucat. Pocong itu lalu perlahan mundur dan menghilang di antara bayangan, meninggalkan Raka sendirian. Sore berubah menjadi malam. Raka menutup tokonya dengan perasaan yang campur aduk. Hari itu, ia mendapatkan uang lebih banyak dari biasanya. Namun, ia juga kehilangan sesuatu, rasa tenang. Dan sejak hari itu, Raka tahu ia tidak lagi sendirian di tokonya. Ada sesuatu yang selalu mengawasi, selalu mengikuti, dan akan terus menagih apa yang sudah dijanjikan. Hari-hari setelah kejadian itu berubah drastis. Toko batik milik Raka tidak pernah sepi lagi. Pagi, siang, bahkan menjelang malam, selalu ada pembeli yang datang. Jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya, bahkan kadang sampai berdesakan. Orang-orang rela antri hanya untuk membeli batik di tokonya. Padahal dulu, satu orang saja sulit didapat. "Mas, ini dibungkus ya. Saya ambil 3. Yang motif ini masih ada?" Suara pelanggan bersahutan tanpa henti. Raka hampir tidak punya waktu untuk duduk. Tangannya sibuk melayani, membungkus, menerima uang, dan menjawab pertanyaan. Secara kasat mata, ini adalah mimpi setiap pedagang. Namun bagi Raka, ini bukan kebahagiaan. Di balik keramaian itu, ada sesuatu yang salah. Ia mulai memperhatikan satu hal aneh. Semakin lama, semakin jelas. Para pelanggan tidak seperti biasanya. Mata mereka sering terlihat kosong. Beberapa berdiri lama tanpa bergerak sebelum tiba-tiba memilih barang. Ada juga yang seperti kebingungan, tapi tetap membeli. Seolah mereka tidak sepenuhnya sadar. Suatu siang, seorang pria masuk ke toko. Ia berdiri di depan rak batik selama beberapa menit tanpa bergerak. Raka memperhatikannya. "Mas, mau cari motif apa?" tanya Raka. Pria itu tidak menjawab, hanya diam. Matanya lurus ke depan. Lalu tiba-tiba, ia mengambil 3 lembar batik sekaligus. "Saya ambil ini," katanya datar. Tanpa menawar, tanpa bertanya. Raka merinding. Ini bukan hal normal. Dan saat ia menoleh ke arah pintu toko, ia melihat penyebabnya. Di sana, pocong itu berdiri, diam, menatap ke arah pria tadi. Lalu, glep, ia melompat kecil. Pria itu langsung berkedip, seolah tersadar dari sesuatu. Namun tetap berjalan ke kasir dan membayar. Raka langsung menunduk, jantungnya berdetak keras. "Ini salah," bisiknya dalam hati. Namun, semuanya terus berjalan. Hari demi hari, tokonya semakin ramai. Pendapatannya melonjak drastis. Uang di laci tidak pernah kosong. Bahkan ia mulai bisa menabung. Tapi setiap malam, Raka tidak bisa tidur. Suara itu selalu ada. Glep, glep, glep. Kadang dari ruang tamu, kadang dari dapur, kadang tepat di depan pintu kamarnya. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasa seperti ada yang berdiri di dekatnya, menatapnya dalam gelap. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, Raka terbangun. Ia mendengar suara yang berbeda. Bukan hanya loncatan, tapi suara kain yang bergesek. Srek, srek. Raka duduk perlahan di tempat tidur. Nafasnya tertahan. Suara itu ada di dalam rumahnya. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu kamar. Lorong rumah gelap. Hanya sedikit cahaya dari lampu luar yang masuk. Srek. Suara itu berasal dari ruang tamu. Raka menelan ludah.
Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah mendekat. Dan saat ia sampai di ruang tamu, ia membeku. Di sana, di tengah ruangan, pocong itu berdiri. Namun kali ini tidak sendiri. Di sekelilingnya ada bayangan-bayangan lain, samar, hitam, bergerak pelan. Raka langsung mundur. Ini apa lagi? Suaranya gemetar. Pocong itu menoleh perlahan, menatap Raka. Aku tidak sendiri, bisiknya. Raka langsung panik. Maksudnya apa? Namun pocong itu tidak menjawab. Ia hanya diam. Lalu perlahan, bayangan-bayangan itu mendekat ke arah Raka. Raka langsung lari masuk kamar dan mengunci pintu. "Pergi, pergi!" teriaknya panik. Di luar, suara itu semakin jelas. Gleb, srek, gleb. Seolah mereka mengelilingi kamarnya. Raka menutup telinga, namun suara itu tetap terdengar. Malam itu terasa sangat panjang. Keesokan harinya, Raka membuka toko seperti biasa. Namun wajahnya pucat, matanya sembab. Pelanggan tetap datang, ramai seperti biasa. Namun kali ini, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Seorang anak kecil masuk bersama ibunya. Ia terlihat biasa saja, sampai tiba-tiba ia berhenti di tengah toko. Matanya membesar, wajahnya pucat. "Bu," katanya pelan. Ibunya menoleh. "Ada apa?" Anak itu menunjuk ke sudut toko. "Itu, ada yang lompat-lompat." Raka langsung membeku. Ibunya tertawa kecil. "Ah, kamu halusinasi." Namun anak itu mulai menangis. "Bener, Bu, serem." Raka perlahan menoleh. Di sudut itu, pocong berdiri, menatap anak kecil itu. Untuk pertama kalinya, selain Raka, ada orang lain yang bisa melihatnya. Raka langsung panik. "Bu, mungkin anaknya capek, mending istirahat dulu," katanya cepat. Ibu itu akhirnya membawa anaknya keluar. Namun sebelum pergi, anak itu masih menoleh ke dalam toko dengan wajah ketakutan. Raka langsung terduduk lemas. "Ini mulai nggak beres," bisiknya. Pocong itu kini tidak hanya mempengaruhi, tapi mulai menampakkan diri. Dan itu berarti batas antara dunia manusia dan yang lain mulai terbuka. Sore harinya saat toko mulai sepi, pocong itu kembali muncul, lebih dekat, lebih jelas. "Kamu senang?" tanyanya dengan suara serak. Raka menggeleng cepat. "Tidak, ini salah. Aku mau berhenti." Pocong itu diam, lalu tertawa pelan. "Hehehehe." Suara tawanya dingin, menusuk. "Tidak bisa." Raka gemetar. Kenapa? Karena mereka sudah datang. "Siapa?" Pocong itu menunjuk ke arah luar. Raka menoleh. Di luar toko, di kejauhan, ada beberapa bayangan berdiri, diam, menatap ke arah toko. Raka merinding hebat. "Mereka ikut," bisik pocong itu. "Dan mereka juga ingin..." Suaranya terhenti. Namun Raka tahu, ini baru permulaan. Bukan hanya satu makhluk yang terlibat sekarang, dan sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Sejak kejadian anak kecil itu, Raka tidak pernah benar-benar tenang. Perasaannya semakin tidak enak. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang semakin tidak terkendali. Namun di sisi lain, tokonya semakin ramai, bahkan lebih dari sebelumnya. Setiap hari selalu penuh. Orang-orang datang tanpa henti. Sampai-sampai Raka harus menolak beberapa pembeli karena stok habis. Secara ekonomi, ia sukses. Namun secara batin, ia hancur perlahan. Malam hari menjadi momok terbesar bagi Raka. Ia mulai takut pulang ke rumah. Takut dengan suara-suara itu. Takut dengan bayangan-bayangan yang terus mengikutinya. Dan benar saja, teror itu semakin nyata. Suatu malam, saat Raka baru saja memejamkan mata, tiba-tiba, brak! Suara keras terdengar dari ruang tamu. Raka langsung terbangun. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa itu?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter kecil di samping tempat tidur. Perlahan, ia membuka pintu kamar. Lorong gelap, sunyi. Namun suara itu terdengar lagi. Srek, srek. Raka melangkah pelan menuju ruang tamu. Setiap langkah terasa berat. Saat ia sampai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Meja di ruang tamu,
berpindah posisi. Padahal sebelumnya berada di tengah, sekarang bergeser ke sudut ruangan. "Gak mungkin," bisiknya. Lalu, perlahan, ia melihat ke arah sofa, dan di sana duduk seseorang atau sesuatu. Tubuhnya terbungkus kain putih, kepalanya tertunduk, diam. Raka membeku. Gelap. Suara itu terdengar pelan. Pocong itu mengangkat kepalanya, menatap Raka. Namun kali ini, wajahnya berbeda, lebih menyeramkan, lebih rusak. Kulitnya seperti mengelupas, matanya lebih dalam, dan mulutnya terbuka sedikit. "Aku lapar," bisiknya. Raka langsung mundur. "Apa maksudmu?" Pocong itu perlahan berdiri. "Kamu sudah dapat." Ia melangkah mendekat. "Sekarang giliranku." Raka panik. "Apu sudah kasih tempat, Apu sudah nurut." Pocong itu berhenti. Lalu, dengan suara yang lebih berat, ia berkata, "Itu belum cukup." Suasana menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, dari sudut ruangan muncul bayangan lain. 1, 2, 3. Makhluk-makhluk hitam itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Mereka mengelilingi Raka. Raka gemetar hebat. "Apa yang kalian mau?" teriaknya. Pocong itu menunjuk ke arah dada Raka. "Energi, nyawa." Raka langsung pucat. Gak bisa. Aku gak mau." Pocong itu diam, lalu tertawa pelan. "Hehehe, perjanjian tidak bisa dibatalkan." Raka jatuh terduduk, tubuhnya lemas, air matanya mulai keluar. "Aku cuma mau dagangan laris," katanya lirih. Pocong itu mendekat. "Semua ada harga." Lalu dalam sekejap, semuanya menghilang. Raka terduduk sendirian. Namun kali ini, ia tahu, ini bukan sekedar teror, ini penagihan. Keesokan harinya, sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Raka mendapat kabar dari tetangganya. "Rak, ibu kamu pingsan." Raka langsung panik. Ia berlari pulang. Di rumah, ibunya terbaring lemah. Wajahnya pucat, napasnya lemah. Ibu. Raka mengguncang pelan. Ibunya membuka mata sedikit, namun tatapannya kosong. "Dingin," bisiknya pelan. Raka langsung merinding. Ia membawa ibunya ke klinik terdekat, namun dokter hanya mengeleng. "Secara fisik tidak ada penyakit serius," kata dokter. Tapi kondisi tubuhnya seperti kehilangan energi. Raka langsung teringat sesuatu. Energi. Kata itu teringang di kepalanya. Malam itu, saat Raka kembali ke rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di kamar ibunya, pocong itu berdiri di samping tempat tidur. Dan tangannya seperti menyentuh tubuh ibunya. "Jangan!" teriak Raka. Pocong itu menoleh. "Aku lapar." Raka langsung maju dan mencoba mengusirnya. Namun, tubuhnya seperti menembus. Ia tidak bisa menyentuhnya. "Ambil aku aja, jangan ibu aku!" teriak Raka putus asa. Pocong itu diam, lalu berkata pelan, "Bukan pilihanmu." Dan dalam sekejap, semuanya menghilang. Raka terduduk sendirian. Namun kali ini, ia tahu, ini bukan sekedar teror, ini penagihan. Keesokan harinya, kabar buruk lain datang. Seorang pelanggan tetapnya ditemukan pingsan di rumahnya. Dan menurut tetangga, sebelum pingsan, ia sempat berkata, "Ada yang mengikuti saya dari toko batik itu." Raka langsung gemetar. Ini semakin jelas. Bukan hanya keluarganya, orang-orang yang datang ke tokonya juga mulai terkena dampaknya. Raka terduduk lemas di tokonya. "Ini semua salahku," bisiknya. Di tengah keheningan itu, gelap.
Suara itu terdengar lagi. Raka mengangkat kepalanya perlahan. Pocong itu berdiri di depannya, lebih dekat, lebih mengerikan. "Kamu belum bayar," bisiknya. Raka menangis. "Apa yang harus aku lakukan?" Pocong itu menatapnya, lalu berkata pelan, "Tunggu, waktunya akan datang." Dan saat itu, Raka tahu ini baru awal dari harga yang harus ia bayar, dan sesuatu yang jauh lebih buruk sedang menunggu. Sejak ibunya jatuh sakit, hidup Raka benar-benar berubah. Ia tidak lagi memikirkan toko, tidak lagi peduli soal uang. Yang ada di pikirannya sekarang hanya satu, bagaimana menghentikan semua ini. Pagi itu, Raka duduk di samping tempat tidur ibunya. Wajah wanita tua itu terlihat semakin pucat. Matanya sering kosong. Tubuhnya lemah seperti kehilangan tenaga. "Bu, maafin Raka," bisiknya pelan. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ibunya tidak menjawab, hanya napas pelan yang terdengar. Raka menggenggam tangan ibunya. Dingin, sangat dingin. Dan di saat itulah, ia melihat sesuatu. Di sudut kamar, bayangan hitam, diam, mengawasi. Raka langsung berdiri. "Pergi!" teriaknya. Namun bayangan itu tidak bergerak, lalu perlahan menghilang. Raka mengepalkan tangan. Ia tahu, ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Hari itu juga, Raka menutup tokonya lebih awal. Tanpa pikir panjang, ia pergi mencari bantuan. Ia bertanya ke beberapa orang di pasar. Sampai akhirnya, seorang pedagang tua memberinya informasi. "Kalau mau bersih-bersih yang begituan, coba ke Pak Ustadz Harun," kata pria itu. "Beliau tinggal di kampung sebelah." Raka langsung berangkat. Perjalanan menuju rumah Ustadz itu terasa panjang. Jalanan sempit, rumah-rumah sederhana, dan suasana yang tenang. Berbanding terbalik dengan kekacauan di hidup Raka. Akhirnya ia sampai. Sebuah rumah kecil, sederhana, dengan halaman yang bersih. Terlihat damai. Raka mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang pria tua dengan wajah teduh berdiri di sana. Matanya dalam, namun penuh ketenangan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya lembut. Raka langsung menunduk. "Ustadz, saya butuh bantuan." Ustadz itu menatap Raka beberapa detik, seolah bisa membaca sesuatu. "Masuklah," katanya. Di dalam rumah, suasananya terasa berbeda. Tenang, hangat, dan tidak menakutkan. Raka duduk, lalu menceritakan semuanya. Dari awal, tentang toko yang sepi, tentang pria tua di pasar malam, tentang ritual, dan tentang pocong itu. Ustadz Harun mendengarkan dengan serius, tidak menyelah. Setelah Raka selesai, Ustadz itu menarik napas panjang. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Raka menunduk. "Saya salah, Ustadz." "Bukan hanya salah," jawab Ustadz Harun pelan. "Kamu membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka." Raka menggigit bibirnya. Air matanya kembali keluar. "Apa masih bisa diperbaiki, Ustadz?" tanyanya penuh harap. Ustadz itu diam sejenak. "Bisa," jawabnya akhirnya. Raka langsung menatap. "Serius, Ustadz?" "Bisa, tapi tidak mudah." Harapan muncul di wajah Raka. "Apa yang harus saya lakukan?" Ustadz Harun menatapnya dalam. "Kamu harus memutus perjanjian itu." Raka langsung mengangguk cepat. "Ya, saya mau." "Tapi," lanjut Ustadz itu. Raka terdiam. Setiap perjanjian seperti itu, pasti ada penjaganya. "Penjaga?" "Iya. Yang kamu lihat, pocong itu hanya perantara." Jantung Raka langsung berdegup kencang. "Lalu, yang sebenarnya siapa?" Ustadz itu menatapnya tajam. "Yang memberimu, itulah yang mengikatmu." Raka langsung teringat pria tua di pasar malam. "Itu berarti dia..." Ustadz itu mengangguk pelan. "Selama dia masih ada, kamu tidak akan bebas." Raka langsung panik. "Terus saya harus gimana?" Ustadz Harun berdiri. "Kita akan coba. Malam ini." Raka terdiam. "Malam ini?" Suaranya gemetar.
Semakin lama kamu biarkan, semakin banyak yang jadi korban. Raka langsung teringat ibunya dan pelanggan yang pingsan itu. Ia menggepalkan tangan. Saya siap, Ustadz. Malam pun tiba. Raka dan Ustadz Harun pergi ke toko batiknya. Jalanan sepi, suasana terasa berat. Saat mereka sampai, Raka langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Toko itu terasa lebih gelap, lebih dingin, seolah bukan tempat yang sama lagi. Ustadz Harun membuka pintu. Krik. Begitu masuk, ia langsung berhenti. Matanya menyapu seluruh ruangan. Ada banyak, bisiknya. Raka merinding. Maksudnya, bukan cuma satu. Jantung Raka seperti jatuh. Ustadz itu mulai membaca doa. Suaranya tenang, namun kuat. Beberapa detik pertama, tidak ada yang terjadi. Namun tiba-tiba, glep, suara itu muncul dari belakang. Raka langsung menoleh. Pocong itu berdiri. Namun kali ini, tidak sendiri. Di belakangnya, ada beberapa sosok lain. Lebih samar, namun jelas jumlahnya lebih banyak. Raka langsung mundur. Ustadz Harun tetap berdiri tenang. Pergi dari tempat ini, katanya tegas. Pocong itu diam, lalu tertawa pelan. Hehehe. Suara itu tidak hanya satu, banyak. Dari berbagai arah. Raka langsung panik. Ustadz, suaranya gemetar. Namun Ustadz Harun tetap membaca doa, lebih keras. Tiba-tiba, angin berhembus kencang di dalam toko. Kain-kain batik bergerak sendiri, lampu berkedip-kedip. Dan satu persatu, makhluk-makhluk itu mulai terlihat. Lebih jelas, lebih nyata. Raka hampir pingsan. Ini gak mungkin, bisiknya. Pocong itu melompat maju. Klep! Namun kali ini, ia tidak berhenti. Ia terus mendekat. Dia marah, bisik Raka. Ustadz Harun membuka matanya. Karena kita mengganggu. Tiba-tiba, brak! Sebuah rak batik jatuh. Raka tersencak. Suara tawa menggema. Hehehe. Lebih keras, lebih menyeramkan. Ustadz Harun mengangkat tangannya. Ini belum selesai, katanya. Ia menatap Raka. Apalagi Ustadz? Dia akan datang, katanya. Raka membeku. Siapa? Ustadz Harun menjawab pelan. Yang mengikat perjanjianmu. Suasana langsung sunyi. Lalu, dari luar toko, terdengar langkah kaki. Pelan, berat. Tok, tok, tok. Raka menatap pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Pegangan pintu bergerak sendiri. Krik. Pintu terbuka perlahan. Dan di sana berdiri sosok yang sangat Raka kenal. Pria tua itu dengan senyum tipisnya. Sepertinya kamu coba kabur, katanya pelan. Jantung Raka serasa berhenti. Dan malam itu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Pintu toko masih terbuka. Angin malam masuk perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di ambang pintu, pria tua itu berdiri, dengan senyum tipis yang sama. Tatapan matanya tajam, seolah sudah menguasai semuanya. Raka membeku. Napasnya terasa berat. Bapak, suaranya gemetar. Pria tua itu melangkah masuk perlahan. Tok, tok, tok. Langkahnya terdengar jelas di lantai kayu. Harusnya kamu bersyukur, katanya pelan. Daganganmu laris, uangmu banyak, tapi malah mau kabur. Raka mundur beberapa langkah. Ini bukan rizki, ini kutukan, teriaknya. Pria tua itu tertawa kecil. Semua tergantung bagaimana kamu melihatnya. Ustadz Harun maju selangkah. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tegas. Cukup, katanya. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Pria tua itu menoleh, menatap Ustadz Harun, lalu tersenyum sinis. Ah, manusia yang merasa paling benar. Suasana langsung berubah. Lebih berat, lebih gelap. Lampu toko mulai berkedip. Kain-kain batik bergerak pelan seperti tertiup angin, padahal tidak ada angin. Anak ini datang padaku dengan keinginan.
Lanjut pria tua itu. Aku hanya membantu. Dengan menjerumuskannya, balas Ustaz Harun tegas. Pria tua itu tertawa. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Suaranya menggema. Lebih keras dari sebelumnya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan lagi. Dari sudut-sudut toko, dari balik kain batik, dari kegelapan. Jumlahnya lebih banyak, lebih jelas. Raka mundur sampai menabrak meja. Tubuhnya gemetar hebat. "Ustaz," bisiknya. Ustaz Harun tetap berdiri tegak. Ia mulai membaca doa dengan suara lebih keras. Namun kali ini, reaksinya berbeda. Makhluk-makhluk itu tidak mundur. Mereka malah mendekat. Suara tawa mereka bercampur, menjadi satu. Pria tua itu mengangkat tangannya. "Mereka sudah terikat," katanya pelan. Raka terkejut. "Mereka siapa?" Pria tua itu menoleh padanya. "Mereka yang sudah kamu undang." Raka membeku. "Maksudnya apa?" teriaknya. Pria tua itu berjalan pelan mengelilinginya. "Setiap orang yang masuk ke tokomu," ia berhenti tepat di belakang Raka. "Tidak hanya membeli, tapi juga meninggalkan sesuatu." Raka langsung merinding. "Apa?" Pria tua itu tersenyum. "Energi mereka." Raka langsung pucat. Dan sebagian dari itu, ia menunjuk ke arah bayangan-bayangan, menjadi milik mereka. Makhluk-makhluk itu bergerak, seolah merespon. Dan sebagian lagi, ia menatap Raka. "Menjadi milikku." Raka gemetar hebat. "Jadi, selama ini?" "Iya," potong pria tua itu. "Kamu bukan cuma berdagang." Ia mendekat, sangat dekat. "Kamu memberi makan." Suasana langsung sunyi. Raka merasa mual. Ia teringat semua pelanggan. Wajah-wajah kosong mereka. "Ini gila," bisiknya. Ustaz Harun menghentikan bacaannya. "Kamu sudah cukup jauh," katanya pada pria tua itu. Pria tua itu menoleh. "Aku belum selesai." Tiba-tiba, gleb, pocong itu muncul. Namun kali ini, lebih menyeramkan. Tubuhnya lebih kotor, matanya lebih dalam, dan di belakangnya ada lebih banyak lagi, beberapa pocong. Raka langsung jatuh terduduk. "Ini bukan satu," bisiknya. Pria tua itu tertawa pelan. "Tentu saja bukan. Yang kamu lihat pertama itu hanya pembuka." Raka menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Berapa banyak?" Suaranya hampir tidak terdengar. Pria tua itu menyerum si lebar. "Selama ada yang datang ke tokomu," ia mengangkat tangannya, "mereka akan terus bertambah." Raka langsung menangis. "Cukup, hentikan semua ini," teriaknya. Ustadz Harun kembali maju. "Kami datang untuk memutuskan ini," katanya tegas. Pria tua itu menatapnya dingin. "Kamu tidak punya kuasa di sini." Tiba-tiba, brak, semua lilin di dalam toko padam. Ruangan menjadi gelap. Hanya tersisa cahaya samar dari luar. Makhluk-makhluk itu kini mengelilingi mereka. "Sekarang," kata pria tua itu pelan, "kita lihat seberapa kuat keyakinanmu." Ia menatap Raka. "Kamu mau bebas?" Raka mengangguk cepat. "Mau?" Pria tua itu tersenyum. "Baik." Ia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, Raka merasa tubuhnya ditarik. Ia jatuh ke lantai. Kepalanya terasa pusing. Dan dalam sekejap, ia tidak lagi berada di toko. Ia berada di tempat lain. Gelap, dingin, dan bau tanah. Raka bangkit perlahan. Di sekelilingnya, kuburan. Banyak kuburan. Dan di antara kuburan itu,
Pocong-pocong berdiri, diam, menatapnya. "Ini," bisiknya. Tiba-tiba, pria tua itu muncul di depannya. "Ini sumbernya," katanya pelan. Raka mundur. "Apa ini?" "Tempat mereka berasal." Pria tua itu tersenyum. "Kamu ingin bebas?" Raka mengangguk. "Kalau begitu," ia menunjuk ke salah satu kuburan. "Kamu harus menggantikan mereka." Raka membeku. Apa maksudnya?" Pria tua itu mendekat. "Setiap ikatan butuh pengganti." Raka langsung panik. "Gak, aku gak mau." Pria tua itu tertawa. "Kalau tidak," ia menunjuk ke arah bayangan lain, "mereka akan mengambil orang yang kamu sayangi." Raka langsung teringat ibunya. Tubuhnya gemetar hebat. "Pilih," kata pria tua itu dingin. "Dirimu atau mereka?" Raka terdiam. Air matanya jatuh. Ini bukan lagi soal toko. Ini soal hidup dan kematian. Dan di saat itulah, ia sadar perjanjian ini jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Angin dingin berhembus pelan di antara deretan kuburan. Kabut tipis menyelimuti tanah yang lembab. Dan di tengah semua itu, Raka berdiri, sendirian, dikelilingi oleh puluhan pocong yang diam menatapnya. Jantungnya berdegup sangat kencang. Napasnya tidak beraturan. Tubuhnya gemetar. Di depannya, pria tua itu masih berdiri dengan senyum tipis. Tenang. Seolah semua ini hanyalah permainan baginya. "Pilih." Suaranya datar, dingin. Raka mundur selangkah. "Aku gak bisa," bisiknya. Pria tua itu menggeleng pelan. "Bisa." Ia menunjuk ke arah salah satu kuburan. Tanahnya masih terlihat basah, seolah baru saja digali. "Kamu tinggal masuk ke sana." Raka langsung pucat. "Dan semua akan selesai." Raka menggeleng cepat. "Enggak, itu sama aja aku mati." Pria tua itu tertawa pelan. "Bukan mati." Ia mendekat. "Berubah." Raka menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Jadi seperti mereka." Raka langsung menjerit. "Enggak!" Suara jeritannya menggema di antara kuburan. Namun, tidak ada yang peduli. Pocong-pocong itu tetap diam, menatap, seolah menunggu keputusan. "Kalau kamu tidak mau," lanjut pria tua itu. Ia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, bayangan muncul di udara. Raka terkejut. Itu rumahnya. Dan di dalamnya, ibunya terbaring lemah di tempat tidur. Raka langsung maju. "Bu!" Namun itu hanya bayangan. Di samping ibunya, pocong itu berdiri. Yang pertama kali ia lihat. Lebih dekat, lebih jelas. Tangannya perlahan mendekat ke tubuh ibunya. "Jangan!" teriak Raka. Namun pria tua itu hanya tersenyum. "Waktu kamu tidak banyak." Bayangan itu semakin jelas. Ibunya mulai sesak napas. Wajahnya semakin pucat. "Rak!" Suara ibunya terdengar lemah. Air mata Raka langsung jatuh. "Bu, maafin Raka." Ia jatuh berlutut. Semua ini salahnya. Kalau saja ia tidak serakah, kalau saja ia tidak mengambil jalan itu, semua ini tidak akan terjadi. "Pilih!" bentak pria tua itu. Suaranya menggema, lebih keras, lebih menekan. Raka memegang kepalanya. Pikirannya kacau. Ia menatap kuburan itu, lalu menatap bayangan ibunya.
Tubuhnya gemetar hebat. Aku, suaranya tercekak. Nggak mau kehilangan ibu. Air matanya jatuh tanpa henti. Pria tua itu tersenyum. Kalau begitu, kamu tahu jawabannya. Raka menunduk. Ini bukan pilihan. Ini paksaan. Namun ia tahu, ia tidak punya jalan lain. Dengan langkah gemetar, Raka berdiri. Ia berjalan perlahan ke arah kuburan itu. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya ditahan. Di sekelilingnya, pocong-pocong mulai bergerak. Klep, klep, klep. Mereka mengelilinginya, seolah mengiringi. Raka berhenti tepat di depan kuburan. Ia menatap lubang itu. Gelap, dalam. Bau tanah basah menyeruak. Masuk, bisik pria tua itu. Raka menutup matanya. Air matanya terus mengalir. "Bu, maafin Raka." Ia menarik napas dalam. Dan perlahan, ia melangkah masuk. Kakinya menyentuh tanah basah. Dingin, semakin dalam. Sampai akhirnya, tubuhnya setengah masuk. Tiba-tiba, "Raka!" Suara itu menggema. Raka langsung membuka mata. Suara itu sangat ia kenal. "Raka, jangan!" Ustadz Harun. Dalam sekejap, segalanya berubah. Kuburan itu menghilang. Pocong-pocong itu memudar. Dan Raka kembali ke dalam toko. Ia terjatuh di lantai. "Ustadz," bisiknya lemah. Ustadz Harun berdiri di depannya. Wajahnya tegang. "Ini tipuannya," katanya keras. Raka terengah-engah. "Dia ingin kamu menyerah." Raka menoleh. Pria tua itu masih di sana. Namun wajahnya berubah. Lebih gelap. Lebih menyeramkan. Senyumnya hilang. "Kamu mengganggu," katanya dingin. Ustadz Harun maju. "Dia tidak akan jadi milikmu." Pria tua itu tertawa keras. "Kamu pikir bisa melawan semua ini?" Tiba-tiba, semua makhluk itu muncul kembali. Lebih banyak. Lebih dekat. Raka kembali panik. Namun kali ini, Ustadz Harun berdiri di depannya. "Dengar saya," katanya tegas. Raka menatapnya. "Kamu masih punya pilihan." Raka gemetar. "Apa?" "Lepaskan semuanya." "Semua apa?" "Itu, rezeki itu, toko itu, semua yang kamu dapat dari mereka." Raka terdiam. "Maksudnya, aku harus kehilangan semuanya?" Ustadz Harun mengangguk. "Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan jiwa." Raka menunduk. Ini pilihan lain, namun tetap berat. Ia sudah melihat uang itu, sudah merasakan hasilnya. Tapi, ia juga melihat akibatnya. Ibunya, korban lain, dan dirinya sendiri. Raka menggenggam tangan. Air matanya jatuh lagi. "Aku," suaranya gemetar. Ia mengangkat kepalanya, menatap pria tua itu. "Aku nggak mau lagi," teriaknya. Suasana langsung hening. Pria tua itu menyipitkan mata. "Kamu yakin?" Raka mengangguk. "Ambil semuanya, tapi jangan sentuh keluargaku." Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Lampu mati total. Makhluk itu bergerak liar. Pria tua itu tertawa keras. "Kalau begitu," suaranya berubah. Lebih dalam, lebih mengerikan. "Kamu akan kehilangan segalanya." Raka terdiam.
Namun kali ini, ia tidak mundur. Ia menutup mata, siap menerima apapun, karena ia tahu ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Dan malam itu menjadi penentuan antara kebebasan atau kehancuran total. Angin berputar kencang di dalam toko, padahal semua pintu tertutup. Namun suasana terasa seperti badai sedang terjadi. Kain-kain batik beterbangan, rak-rak berguncang, dan suara-suara aneh menggema dari segala arah. Raka berdiri di tengah kekacauan itu. Tubuhnya gemetar, namun matanya sudah tidak lagi dipenuhi ketakutan. Ia sudah memilih. "Aku nggak mau lagi," teriaknya sekali lagi. Suara itu menggema, seolah menantang semua yang ada di tempat itu. Di depannya, pria tua itu berdiri. Namun kini wujudnya tidak lagi sama. Wajahnya menghitam, matanya merah, tubuhnya seperti diselimuti bayangan gelap. "Kamu menolak setelah semua yang kamu dapat." Suaranya berat. Raka menatapnya. "Lebih baik aku kehilangan semuanya daripada kehilangan keluargaku." Untuk pertama kalinya, pria tua itu tidak tersenyum. Wajahnya berubah marah. "Kalau begitu, rasakan akibatnya." Tiba-tiba, duar! Suara ledakan keras terdengar. Semua kaca toko pecah. Angin semakin kencang. Makhluk-makhluk itu bergerak liar. Pocong-pocong melompat ke segala arah. Gleb, gleb, gleb. Suara itu menggema seperti teriakan. Raka hampir terjatuh. Namun Ustadz Harun segera berdiri di depannya. "Jangan takut," katanya tegas. Ia mulai membaca doa dengan suara lantang. Suaranya menggema, mengalahkan suara-suara lain. Perlahan, makhluk-makhluk itu mulai mundur. Namun pria tua itu mengangkat tangannya. "Tidak akan semudah itu." Ia melangkah maju, lalu menunjuk ke arah Raka. "Semua ini milikmu." Tiba-tiba, uang-uang di laci kasir keluar sendiri, beterbangan di udara, berkeliling mengelilingi Raka. "Ini yang kamu inginkan, bukan?" teriak pria itu. Raka menatap uang-uang itu. Dulu, ia akan sangat bahagia melihat ini. Namun sekarang, ia hanya merasa jijik. "Ambil kembali semuanya," teriak Raka. "Aku nggak butuh." Tiba-tiba, semua uang itu jatuh ke lantai, seolah kehilangan kekuatan. Pria tua itu terdiam. Wajahnya semakin gelap. "Kamu benar-benar memilih kehilangan segalanya." Raka mengangguk. Asal semua ini berhenti. Suasana hening sejenak. Lalu, Ustadz Harun melangkah maju. Sekarang waktunya. Ia mengambil sesuatu dari tas kecilnya. Air dalam botol. Ia memercikannya ke sekeliling, sambil terus membaca doa. Setiap tetesan air itu menyentuh lantai, terdengar suara desisan. Sss. Makhluk-makhluk itu menjerit. Pocong-pocong mulai menghilang satu persatu. Gleb, gleb, gleb. Suara itu semakin pelan, semakin jauh, sampai akhirnya hilang. Namun pria tua itu masih berdiri. "Ini belum benar-benar berakhir," katanya dingin. Ustadz Harun menatapnya. "Semua yang kamu ikat harus kamu lepaskan." Pria tua itu tertawa pelan. "Dan kenapa aku harus menurut?" Ustadz Harun menunjuk ke arah Raka. Karena dia sudah melepaskan dirinya. Suasana berubah. Untuk pertama kalinya, pria tua itu terlihat ragu. Ia menatap Raka. "Kalau begitu," suaranya berubah pelan. "Pergilah dengan keadaan kosong." Tiba-tiba, semua lampu menyala kembali. Angin berhenti. Suasana menjadi sunyi. Pria tua itu perlahan mundur. Tubuhnya mulai memudar,
Ini belum benar-benar berakhir, bisiknya. Dan dalam sekejap, ia menghilang. Raka langsung jatuh terduduk. Tubuhnya lemas, air matanya mengalir deras. Sudah selesai, bisiknya. Ustadz Harun menghela nafas panjang. Untuk sekarang, iya. Raka menunduk. Di sekelilingnya, toko itu hancur. Kaca pecah, rak rusak, kain berserakan. Uang tidak tersisa. Benar-benar kosong. Namun, Raka merasa tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa lega. Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke rumah. Ibunya mulai membaik. Wajahnya tidak sepucat sebelumnya. Raka, panggilnya pelan. Raka langsung mendekat. Iya, Bu. Ibunya tersenyum lemah. Kamu kenapa? Kelihatan capek. Raka menahan air mata. Nggak apa-apa, Bu. Sekarang sudah nggak apa-apa. Ia menggenggam tangan ibunya. Hangat, tidak dingin lagi. Dan itu lebih berharga dari apapun. Beberapa minggu kemudian, toko batik itu kembali buka. Namun kali ini sederhana. Tidak seramai dulu. Bahkan bisa dibilang sepi. Namun Raka tidak lagi mengeluh. Ia melayani setiap pelanggan dengan tulus. Sedikit demi sedikit, rezeki itu datang dengan cara yang wajar, dan ia menerimanya dengan ikhlas. Namun, suatu malam, saat Raka hendak menutup toko, ia melihat sesuatu di kaca. Refleksi. Di belakangnya, ada bayangan. Diam. Raka membeku. Perlahan, ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia melihat kembali ke kaca, bayangan itu masih ada. Sosok putih, diam, menatap dia. Gelap. Suara itu terdengar sangat pelan. Raka menutup mata, menarik nafas dalam, lalu berkata pelan, "Aku sudah nggak ada hubungan lagi." Beberapa detik hening. Saat ia membuka mata, bayangan itu sudah tidak ada. Namun di lantai, terdapat satu bekas. Jejak tanah, seperti bekas loncatan. Gelap, sangat pelan. Seolah masih ada yang belum benar-benar pergi. Itulah kisah yang bisa saya bagikan malam ini. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kalian. Karena masih banyak kisah gelap lainnya yang siap untuk kita ungkap bersama. Dan ingat, tidak semua yang kita lihat itu nyata, dan tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Candi Ireng.